Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara fil fatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullahu taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita, yang mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk pandai bersyukur atas setiap kenikmatan, setiap kemudahan, setiap kesuksesan, dan semua apa-apa yang menyenangkan dalam kehidupan kita, kita bersyukur kepada Allah. Bahkan Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita bahwa andaikan kita ini diberikan musibah sekalipun, ya, maka bersyukurlah kepada Allah 4 kali. Ya. Kenapa? Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya musibah yang kita terima itu tidaklah lebih besar dari musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada orang lain. Maka lihatlah orang-orang yang mendapatkan musibah lebih berat daripada kehidupan kita. Maka disitulah engkau akan tumbuh rasa syukurmu kepada Allah. Yang kedua, ketika musibah yang menimpa dirimu bukanlah musibah yang menimpa agamamu. Berapa banyak orang yang tertimpa musibah pada agamanya dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, menyembah-nyembah kuburan, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, mencari jalan surga tapi sesat di dalam menjalani jalan yang dia tempuh dengan aliran-aliran yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika engkau mendapatkan musibah yang itu adalah musibah duniawi, ya, kehilangan mobil, kehilangan motor, kesulitan hidup, ya, kemudian kehilangan anak, kehilangan pasangan hidup, maka itu adalah musibah duniawi. Maka bersyukurlah kita tidak diuji dengan musibah yang menimpa agama kita. Karena orang yang tertimpa musibah agamanya, maka sungguh celakanya adalah dunia dan akhiratnya. Yang ketiga, kata beliau, sesungguhnya ketika kita ditimpa musibah dan kita masih mampu mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka bersyukurlah kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau di samping mengucapkan kalimat istirja, ketika mendapatkan satu musibah, beliau tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Aku tetap muji kepada Allah dalam keadaan apapun yang Allah tetapkan pada diriku. Dan yang keempat, kata beliau, hendaknya kita bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan ujian oleh Allah dan kita masih bersabar. Apa itu sabar? Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan sabar itu adalah meneguhkan hati untuk tetap taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita ditimpa musibah, kita tetap taat kepada Allah, menerima, tidak marah kepada Allah, kemudian menerima dari apa yang Allah takdirkan, dan kita tempuh jalan-jalan ujian itu dengan berada di jalan yang diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berapa banyak orang yang ditimpa kesulitan hidup, ditimpa kesusahan dalam keuangan, lalu mereka tidak sabar, yaitu dengan menempuh jalan untuk cara mendapatkan keuangan yang cepat, tapi dengan cara yang tidak diridai oleh Allah, dan mereka tidak sabar. Seperti dengan judi, seperti dengan utang riba, dan lain sebagainya. Berarti mereka dengan ujian yang Allah berikan, mereka tidak sabar.
Mereka mengira bahwa solusi yang mereka dapatkan itu adalah solusi yang menurut akal mereka. Mereka lupa bahwa sesungguhnya menempuh jalan yang tidak diridai oleh Allah, maka berarti dia menantang Allah Subhanahu wa taala, Sang Razak yang memberikan rizki kepada hambanya. Lama gak jamaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hati yang mampu untuk tetap bersabar, yang mampu untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka jika dua perkara ini ada dalam diri kita, maka kata para ulama, sempurnalah iman kita. Ketika kita dalam hidup mampu bersikap bersyukur dan mampu bersikap untuk bersabar. Ya. Jamaah dimuliakan Allah, tema kita adalah jalan tengah menuju surga. Ya. Saya kemarin ketika baca judulnya saya berpikir ini jalannya yang tengah atau pintu yang tengah. Ya, kan begitu. Jalan tengah menuju surga. Kalau yang dimaksud jalan tengah itu adalah umat Islam yang ummatan wasatan. Ya, umat pertengahan. Iya, memang umat Islam itu berada di tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ya. Ekstrim kiri seperti orang Yahudi. Ekstrim kanan, ekstrim kiri seperti orang Nasrani. Ekstrim kanan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketika wanita mereka sedang datang bulan, ya, maka dikucilkan, ya, mereka tidak boleh makan bersama, tidur di rumah bersama, tidak boleh, dianggap kotor, betul-betul najis, ya. Tetapi orang Nasrani, mereka ketika istrinya datang bulan, maka tetap tancap gas, ya, tidak ada penghalang mau datang bulan atau tidak. Mereka enggak mengenal itu. Tapi dalam Islam di antara keduanya, kita tidak ekstrem kanan, di mana istri kita sedang datang bulan, kita tidak kucilkan, ditaruh kamar sendiri, tidak boleh makan bersama, juga tidak. Biasa silakan makan bersama, kumpul, tetapi tidak boleh melakukan jima. Selain itu tidak ada masalah. Ya. Maka ini aturan pertengahan. Di dalam Islam pun kita dalam memilih jodoh itu juga pertengahan. Kita diperintahkan untuk mempertimbangkan 4 perkara. Tapi yang paling utama yang menjadi penentu itu adalah agamanya. Kita tidak meninggalkan tentang ketampanan atau kecantikannya, itu wajar sebagai ukuran diri seseorang dalam menikah. Tetapi bagi orang-orang di luar Islam, ada yang menekankan pada hartanya saja, ya. Yang satu menekankan pada ketampanannya saja. Tapi kita menjadi umat yang pertengahan, yang kita mempertimbangkan yang menjadi penentu adalah agamanya. Tapi yang menjadi awal kita untuk mau terhadap pasangan, calon pasangan tersebut adalah 3 perkara, yaitu li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha. Cantiknya, hartanya dan nasabnya, baru kemudian agamanya. Yang paling awal menentukan kita akan maju melangkah terhadap calon kita apa? Agama, cantiknya, hartanya atau nasabnya? Ya. Apa? Wajahnya. Kata Syekh Utsaimin, karena ini menjadi awal langkah kita untuk maju atau tidak. Silahkan pertimbangkan cantiknya. Artinya kita berhasrat adil. Kata Rasulullah, fandur ilaiha, lihatlah kepada calon yang engkau akan nikahi. Ya, suruh melihat. Kalau kita ada hasrat cocok, ya 50% plus. Nah, maka pertimbangkanlah yang lain. Tapi yang menjadi penentu dia diterima atau tidak bukan cantiknya, bukan hartanya, bukan nasabnya, tapi adalah agamanya. Tapi kalau kita lihat agamanya dulu, misalkan yang penting agamanya baik, ya, solehah, hafidhah, 30 juz, ya, mungkin bahkan kemudian anaknya kiai besar, kemudian akhlaknya luar biasa. Tapi ketika dipertemukan wajahnya 4,5 misalkan, ya, misalkan, ya, lalu kemudian ditolak, ini enggak benar, ya, seolah-olah dia meninggalkan agamanya, ya. Makanya lihat dulu dari sisi wajah seperti ini cocok enggak? Oh ya, masuk hitungan. Baru yang menentukan adalah agamanya, dia diterima atau tidak. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, atau yang dimaksud
bukan umat pertengahan adalah pintu surga yang paling tengah. Ya. Apa pintu surga yang paling tengah? Ya. Apa? Pintu surga yang paling nyaman dan paling tengah itu apa Ibu? Birrul walidain. Ya. Itulah pintu surga yang paling tengah. Ya. Al walid ausad min abwabil jannah, bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Ya. Nah, saya nggak tahu yang dimaksud panitia itu yang mana. Ya. Oh, yang itu. Oh ya, pintu orang tua. Ya. La jamaah dimuliakan Allah. Setiap diri kita pasti menginginkan surga, betul atau tidak? Ya. Bahkan orang yang nggak pernah sholat sekalipun juga cita-citanya masuk surga. Kita bisa lihat itu di luar sana, ketika ada pemuda-pemuda dengan rambut kayak punggung buaya, ya, kayak anak pang itu, ya, kemudian pakai anting-anting, tatonya penuh di badan, nggak pernah sholat misalkan, kemudian ngamen ke sana kemari, tapi kaosnya cita-citanya luar biasa, kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Luar biasa. Jalan yang dia tentukan untuk menuju surga adalah cita-cita yang penuh dengan kemudahan. Ya. Betulkah seperti ini? Ini tidak benar. Ya. Surga itu kata para ulama diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hawa nafsu kita. Dan neraka itu diliputi dengan hal yang menyenangkan hawa nafsu kita. Itulah neraka dan surga. Maka kata para ulama mengatakan an-ni'matu la yudraku bin ni'mah. Kenikmatan surga itu tidak akan mungkin didapatkan dengan kenikmatan. Ya. Tidak akan mungkin didapatkan dengan kenikmatan. Artinya dengan foya-foya, dengan senang-senang, memperturutkan hawa nafsu, kesenangannya dia turuti, lalu masuk surga. Ini nggak mungkin. Ya. Maka surga itu diliputi dengan perjuangan. Bagaimana dia meraih surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. An-ni'matu la yutraku bin ni'mah. Tetapi ada ungkapan lain. Siapapun yang tidak mendapatkan surga dunia, dia tidak mendapatkan surga akhirat. Ya, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Apa maksudnya beliau? Siapapun yang tidak mendapatkan surga dunia, dia tidak akan mendapatkan surga akhirat. Maksudnya adalah ketika seseorang tidak mampu menerima semua keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala atas dirinya, yang dia merasa menderita terus-menerus, maka dia sulit mendapatkan surganya Allah. Maka beliau mengatakan, andaikan aku berdakwah, di jalan dakwah ini aku diusir oleh kaumku, maka kata beliau, maka pengusiran diriku itu bagaikan rihlah. Apa rihlah? Piknik, bah. Ya atau tidak? Pokoknya dianggap menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena dibalik perjuangan itu adalah surga. Maka tetap senang beliau. Dan andaikan aku dipenjara oleh orang-orang penguasa, maka penjara bagiku adalah tempatku berhalwat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan andaikan aku ini dibunuh oleh mereka, maka kematianku yang aku harapkan adalah syahid di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam keadaan apapun tersenyum. Itulah dia telah mendapatkan surga dunia. Makanya ketika Asiyah binti Muzahim, istri siapa? Fir'aun, disiksa oleh Fir'aun. Dalam satu riwayat disebutkan itu dipentang tubuhnya di bawah terik matahari, ya. Lalu kemudian dipukul oleh Fir'aun. Lalu ketika dipukul oleh Fir'aun, maka Asiyah binti Muzahim tersenyum. Dipukul malah tersenyum, ya. Maka apa kata Fir'aun? Wah, pantas dia mengikuti Musa edan, kata Fir'aun. Ya. Kenapa Asiyah ini tersenyum? Karena dia tahu di balik kesusahan itu adalah balasannya surga kepada Allah, surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti kelak di akhirat, ketika dipanggil ahlul afiyah dengan ahlul musibah, yang hidupnya di dunia itu penuh dengan kenikmatan, anaknya jadi anak orang kaya, terkenal, dihormati banyak orang, wajahnya tampan, istrinya cantik, anaknya sehat-sehat, ganteng-ganteng semuanya, nyaman hidupnya, dan kemudian tidak banyak mengalami kesulitan.
lalu dipanggil oleh Allah tabaraka wa taala jannah. Dan ada orang yang sejak kecil menderita, tidak tahu orang tuanya, dibuang di tempat sampah, dipungut orang, dijadikan budak, lalu kemudian dia hidup dengan penuh penderitaan, jomblo sejati misalkan, sampai mati, ya, nggak punya pasangan hidup, ngenes hidupnya. Tapi dia menjadi orang yang betul-betul taat kepada Allah. Maka ketika ahlul afiyah dengan ahlul musibah itu dipanggil, maka Allah suruh malaikat untuk menghitung dosa dan amal mereka. Ternyata ahlul afiyah itu dosanya masih banyak, ya, karena tidak mendapatkan ujian dari Allah, dan dia tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan berupa kekayaan yang dia miliki, kenikmatan untuk meraih surga dengan itu, ya standar biasa-biasa saja. Sedangkan ahlul musibah, dia sabar dengan ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia, maka ternyata dosanya habis dengan ujian tersebut. Sedangkan ahlul afiyah itu dosanya masih banyak. Lalu apa yang dikatakan ahlul afiyah? Dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia dan berikan aku musibah seberat-beratnya, sampai dagingku, sampai tubuhku dipotong-potong oleh musuh-musuhmu, ya Rabb, aku rela semua itu, kalau aku tahu dibalik itu adalah menggugurkan dosa-dosaku. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka raihlah surga dengan meraih surga dunia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu apa? Menerima semua ketetapan Allah. Maka kalau kita punya istri galak misalkan, ya, punya istri galak, ya, ini istrinya hadir enggak, ya, kalau istri punya suami yang tidak menyenangkan, kasar, kaku, keras, temperamental, susah diberi nasihat, macam-macam, tidak punya romantis sama sekali misalkan, ya, kayak kucing misalkan, ya, kan kucing sekali apalah butuh sikat, nggak butuh tinggal, ya tidak, ya. Lah maka dia mendapatkan keadaan seperti itu, maka sabar, ya. Maka dibalik semua itu adalah surga. Barangkali ini cara Allah memberikan pasangan hidup seperti ini, maka ini adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Maka ketika yang dipahami adalah jannah, surga di depannya, maka sesulit apapun dia akan terjang. Ketika seorang ibu mendapati dirinya harus capek datang pengajian gendong anak, ya tidak, ya, kemudian kemana-mana dibawa, kemudian hamil 9 bulan, kenapa dia tetap tersenyum, bahkan senang dilus-lus itu perutnya, ya tidak. Nggak ada seorang ibu kemudian melahirkan dicitak anaknya gara-gara kamu, ibu kesusahan 9 bulan, capek bersimbah darah, itu nggak ada. Tapi disambut dengan senyuman, dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kesusahan, kesulitan yang dihadapi selama 9 bulan itu akan melahirkan buah hati yang menyenangkan bagi dirinya, penerus nasab dia, pewaris harta kekayaan dia, dan menjadi penerus dakwah atau mungkin amal-amal dia, maka dia akan menyenangkan. Maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengan dunia ini dia tetap tersenyum berbahagia. Menangis itu fitrah basyariah, tapi dibalik itu dia tetap memahami bahwa tidak ada ketetapan, ketentuan dan takdir Allah itu kecuali baik bagi hambanya. Tinggal bagaimana kita bersikap, kita bermuhasabah. Kenapa kok seperti ini? Barangkali ini juga karena kesalahan kita sendiri. Wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aidikum, maka disebabkan oleh tangan-tangan atau perbuatan kita sendiri. Datang seorang bapak-bapak kepada saya, Ustadz, saya beri cakar-cakar istri saya. Dibuka bajunya itu, ya, betul penuh cakar. Saya nggak tahu ini istrinya Dracula atau serigala, ya. Betul itu. Oh macan, oh barangkali trio macan, ya, ya, oh macan, ya, macan saja, nggak pakai trio, ya. Lah kemudian dia ceritakan tentang istrinya. Saya stop waktu itu. Maaf Pak, stop dulu, ya. Saya tanya, istri model kayak gitu siapa yang nyari, ya? Apa jenengan dipaksa nikah? Enggak Ustadz, saya yang nyari. Terus apa pertimbangan jenengan menikahi dia? Cantik Ustadz, dia cantik, kalau nyanyi pinter, ya, suaranya bagus, ya. Kita dulu sering gitaran bareng, ya. Lalu saya tahu dia belum solehah Ustadz. Waktu itu saya berazam, saya punya keinginan, saya akan jadikan dia istri saya dan saya akan jadikan dia wanita yang solehah. Terus saya tanya, sudah solehah? Enggak Ustaz, ya. Saya tak pengajian susah, sholat subuhnya jam 6:30 dan sebagainya. Maka begitulah ketika kita menyombongkan diri, ya atau tidak? Iya. Kita merasa bisa merubah orang
Kita merasa kita yang memberikan hidayah, padahal kita tidak mampu memberikan hidayah. Makanya orang kalau menikahi wanita atau suami yang belum soleh, itu resikonya luar biasa, Pak. Betul. Memangnya kita bisa mampu merasa memberikan nasihat dia? Mungkin kita bisa memberikan nasihat. Apakah dia akan mau menerima nasihat kita? Kita bukan orang yang mampu merubah hati seseorang. Kita hanya mampu memberikan nasihat. Tapi hidayah itu semua dalam genggaman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang yang merasa akan mampu merubah, oh dia kalau jadi suami saya, insya Allah saya akan jadikan dia soleh. Itu adalah kesombongan yang ditunjukkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia mampu merasa merubah diri seseorang. Maka tanamkan kepada anak-anak kita, jangan pernah engkau merasa mampu memberikan hidayah dengan mengambil risiko yang besar, mendapatkan pasangan hidup yang belum soleh atau belum soleha. Lama kajamai dimuliakan Allah, inilah jalan surga, penuh dengan tantangan. Maka dikatakan oleh para ulama, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu bagaikan penjara bagi seorang mukmin. Jalannya berat. Sholat itu berat nggak Ibu? Sholat berat atau tidak? Ya. Berat atau tidak? Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Maka siapa yang tidak berat dengan sholat 5 waktu, tapi itu akan terasa ringan bagi mereka orang-orang yang khusyuk sholatnya. Mengeluarkan harta, pengajian, geringgingan 1 jam, ya tidak. Kadang kalau saat itu malah molor, ya. Tapi itu kan telat, ya. Lah maka macam-macam, ya. Maka itulah surga, diliputi dengan sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tapi ketika kita sudah mampu mengekang hawa nafsu kita, maka semua yang berat itu akan terasa indah dan terasa ringan. Ketika kita sudah menempatkan mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah, itu menjadi ruh dalam semua amal ibadah kita, maka semua akan terasa ringan. Lihatlah seorang ibu yang berat dalam mendidik, membesarkan, mengandung anaknya, tapi terasa ringan ketika cinta itu meliputi mereka. Tapi kalau coba ada perempuan disuruh melihara anak tetangga, ya, ringan atau berat? Berat. Memelihara anak sendiri kenapa enggak digaji tapi ringan? Karena ada cinta yang besar kepada anaknya. Tapi ketika dia suruh memelihara keponakannya misalkan, atau anak tetangga, ya berat. Jangankan 10 hari, 1 jam saja dititipi sudah merasa berat. Kenapa? Karena tidak ada cinta di dalam melakukan hal tersebut. Atau ada cinta tapi lemah, tidak seperti ketika dia mencintai anaknya sendiri. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, mahabbatullah itu menjadi ruhnya ibadah seorang hamba. Ketika tidak ada cinta, maka amal yang dia kerjakan itu akan terasa berat. Dan surga ini ada berapa pintu, Ibu? Surga itu ada berapa tingkatan? Ya. 7, 4, 5 atau 8, ya. Tingkatan surga. 100, ya. Pintunya berapa? Pernah lihat? Enggak, ya? Ya. Para ulama sepakat bahwa pintu surga itu 8, ya. Ada 8 pintu surga. Pintu neraka ada berapa? 7. Tetapi tingkatan surga itu tidak ada ulama yang sepakat berapa jumlahnya. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat tingkatan surga itu ada sejumlah ayat Quran. Dasarnya orang akan berada di surga sesuai dengan ayat-ayat yang mereka baca. Maka berarti tingkatan surga itu ada banyak, ya, 6.236 tingkatan. Dalam riwayat hadis disebutkan orang yang mati syahid maka mereka akan berada di tingkatan surga yang berbeda. Sama-sama pintunya syuhada, dia menjadi syahid, tetapi tingkatannya berbeda. Karena Allah itu Maha Adil. Enggak mungkin orang yang berjihad mati di medan pertempuran dengan dia ikut pertempuran 100 kali pertempuran sampai giginya hilang, matanya hilang 1, kakinya terpotong, kemudian disiksa mati, dengan baru sekali jihad langsung kena panah dan matinya cepat atau dipenggal oleh musuhnya, sama-sama mati. Apakah surganya sama? Beda. Itu ada pintu jihad, itu ada banyak tingkatan.
Maka inilah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala kata para ulama. Maka semua tergantung dari amal mereka masing-masing. Yang satu berjihad mati, yang satu juga berjihad mati. Tapi yang satu dulu sebelum berjihad banyak dosa misalkan, lalu kemudian dia tobat. Tapi yang satu dia sejak balik dia orang yang sangat soleh, orang yang sangat ikhlas, lalu dia berjihad mati. Tentunya surganya juga Allah bedakan tingkatannya. Cuman bagaimana jika suami istri itu tingkatan surganya berbeda. Istrinya di tingkatan 5, suaminya di tingkatan 100 misalkan ya. Karena istrinya cerewet misalkan ya, galak ya. Maka tingkatannya di bawah suaminya, jauh di bawah suaminya. Apakah mereka bisa bersama Ustadz? Kata para ulama bisa. Lalu bagaimana cara membersamakan mereka? Apakah suaminya yang ditarik ke bawah ke tingkatan istrinya? Ya. Atau istri yang diangkat ke atas? Atau dua-duanya digabungkan 100 tambah 50 jadi 75 misalkan ya, bagi 2. Maka tingkatnya tengah-tengah dipertemukan supaya adil ya. Maka dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, dan ini ditafsirkan oleh para ulama, Allah tidak akan mengurangi pahala sedikit pun dari hambanya ketika memang amal itu bisa mereka dapatkan, kecuali berbuat syirkul akbar, maka Allah hapus seluruh pahalanya. Tapi jika tidak, Allah tidak akan mengurangi. Intinya Allah tidak akan menurunkan seseorang yang di derajat surga tertentu untuk digabungkan dengan pasangan hidupnya, tidak. Tapi pasangan hidupnya yang di bawah itu yang dinaikkan ke atas. Makanya mendapatkan pasangan yang soleh itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Maka carilah pasangan yang soleh. Ning pun terlambat jenengan ya. Artinya sudah punya pasangan ya. Mudah-mudahan pasangannya sudah soleh ya. Lama kacamai kemuliaan Allah ini tentang kenikmatan surga. Maka tingkatannya banyak. Begitu pula orang kafir. Orang kafir itu ketika dia berada di neraka juga tingkatannya berbeda-beda. Ada orang kafir di dunia itu banyak mendolimi banyak orang, berbuat maksiat, dan dia kafir. Tapi ada orang yang kafir suka membantu orang, tidak menyakiti orang, macam-macam. Sama-sama masuk neraka, tapi tingkatan nerakanya berbeda. Itulah keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Rasulullah SAW mengatakan tentang umat beliau bahwa semua kunci surga itu bermuara pada satu hal. Kata para ulama, kalau dalam beberapa riwayat disebutkan ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Tapi apakah hanya pengucapan saja? Tidak. Kalimat la ilaha illallah ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ada 8 syarat disebutkan oleh para ulama. Bisa nanti dibaca dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Syekh Ibnu Baz. Tetapi kata para ulama bahwa salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan dimasukkan semuanya ke dalam surga, dimasukkan semuanya, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Pada surga itu luar biasa ya, kenikmatan yang didapatkan tanpa kepayahan. Kalau di dunia kenikmatan itu didapatkan dengan kepayahan, betul nggak ini? Ya, jenengan mau pengen naik Pajero, tahu-tahu celing di depan kita Pajeronya, enggak. Kerja dulu capek siang malam ngitung nota ya, tidak ya. Mungkin kadang-kadang pakai pelit dulu biar cepat kaya kan? Ya, macam-macam. Ya, itu diupayakan. Kalau kita pengen mendapatkan rumah kita rapi, kita memandang nyaman, ya kita harus capek dulu 2 jam. Membersihkan, ngepel, menata. Tapi surga tidak. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ghasiyah. Ya wujuhu yawma idzin na'imah, wajah-wajah calon penghuni surga atau penghuni surga, itu wajahnya penuh dengan kenikmatan. Artinya gembira, senang. Ya. Lisa'iha radiyah, karena mereka senang dengan apa yang telah mereka lakukan. Yaitu ganjarannya surga. Yang kata Allah dalam surah Al-Ghasiyah, itu mereka akan ditempatkan fi jannatin aliyah, surga yang tinggi. Maka surga itu tinggi, neraka di bawahnya. Nah, dia ditempatkan di surga yang tinggi. Lalu apa yang Allah sebutkan? Dipan-dipan, kasur-kasur mereka selalu tertata rapi. Bayangkan bantal-bantalnya, kemudian gelas-gelas yang diletak
letakkan di tempatnya. Artinya Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa surga itu semua serba dilayani. Kita nggak perlu kalau kita bangun tidur pengen lihat ramah kenikmatan kamar kita, itu kita harus bersihkan dulu, pel dulu, kita harus capek dulu baru kita bisa menikmati sebuah keindahan. Tapi di surga tidak, semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelayanan yang super maksimal, ya. Artinya yang sempurna. Dan kenikmatan surga itu sempurna. Kenikmatan dunia tidak sempurna, ya. Duren itu enak enggak itu? Enak. Kalau makan 2 gelinding enak enggak? Enggak enak. Itu menunjukkan Allah jadikan kenikmatan di dunia itu tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Kita, fisik kita mungkin cantik, mungkin ganteng, tapi kalau sudah umur 50 sudah mulai berubah, ya. Umur 70 senyum, anak muda lari, ya tidak, ya. Dikira ditaksir nenek-nenek, ya. Maka inilah yang terjadi. Maka kenikmatannya tidak abadi. Maka jalan yang kita bahas di sini pagi hari adalah jalan tengah, pintu tengah, yaitu birrul walidain. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an itu ada 2 perkara dari 3 hal yang tidak boleh dipisahkan, ya. Salah satu dipisahkan, dia tidak akan dianggap melakukan yang telah dia lakukan. Jadi ada 2 perkara dari 3 hal yang 2 perkara ini nggak boleh dipisahkan. Pertama kata beliau, ati Allah wa ati Rasul. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul? Siapa yang mengakui Allah tapi tidak mau mengakui Rasul, maka dia tidak dianggap taat dan mengakui Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani, orang Yahudi mengakui Allah enggak? Allah pencipta, pemelihara, penguasa, mereka ngaku enggak? Mengaku. Orang Nasrani itu jangan dianggap tidak menyembah Allah, mereka menyembah Allah. Orang Yahudi itu jangan dianggap tidak menyembah Allah, mereka menyembah Allah. Makanya biasa mereka mengatakan wallahi, alhamdulillah, itu memang mereka menyembah Allah. Bahkan sebelum Rasulullah diutus pun orang-orang musyrik Mekah itu biasa menamakan anaknya dengan Abdullah, ya atau tidak? Ya. Buktinya bapaknya Nabi Muhammad siapa? Abdullah, hamba Allah. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal, Abdul Muthalib nyembah Allah enggak? Nyembah Allah, tapi mereka berbuat menyekutukan Allah dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah murka. Sehingga mereka tidak mau menerima kalimat tauhid la ilaha illallah, peniadaan seluruh sesembahan kecuali hanya Allah. Mereka yang tidak mau. Kami menyembah Allah tapi juga menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya. Ada 300 lebih berhala di Ka'bah. Nah, itu yang membuat mereka dianggap tidak taat kepada Allah, dianggap tidak menyembah Allah seutuhnya. Begitu pula orang Nasrani dan Yahudi. Maka orang yang mengamalkan Al-Quran tapi meninggalkan sunnah Al-Hadis, maka dia dianggap tidak mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan aqimus shalah wa atuz zakah, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, beliau radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa sesungguhnya siapapun yang menegakkan sholatnya tapi meninggalkan menunaikan zakatnya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang menegakkan sholatnya tapi tidak menunaikan zakatnya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Begitu pula orang yang meninggalkan sholatnya, zakatnya, jangankan zakat, sodakoh, infak, wakaf, hibah, semua dia lakukan. Bahkan hampir seluruh hartanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Tapi dia tidak mau menegakkan sholatnya, maka seluruh amal yang dia kerjakan dari zakat, wakaf, infak, sedekah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 perkara ini tidak boleh dipisah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengangkat pedang memerangi orang-orang yang meninggalkan zakat. Kenapa? Umar protes, ya Abu Bakrin, apakah engkau akan memerangi orang yang masih menegakkan sholat? Maka kata Abu Bakar, wallahi aku akan perangi mereka yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Maka itulah keputusan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan Umar pun menyadari benar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka ini tentang yang kedua. Yang ketiga,
Kata para ulama dalam surah Luqman atau di dalam surah yang lain, Allah menyebutkan anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Maka siapa yang mencari keridhaan Allah tapi tidak mencari keridhaan orang tua, maka dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Barang siapa yang mencari keridhaan orang tua, dibalik ya, dia layani orang tua apapun keinginannya dipenuhi. Tapi ternyata keinginan yang dipenuhi itu tidak sesuai dengan keridhaan Allah, maka dia pun tidak akan mendapatkan, dianggap telah memenuhi keridhaan orang tua. Maka dua-duanya itu harus disatukan. Tidak boleh kita mencari keridhaan orang tua tapi tidak mencari keridhaan Allah. Allah pun tidak akan ridho kepada kita. Kita mencari keridhaan Allah tapi ternyata kita menyakiti orang tua, maka Allah pun tidak akan memberikan keridhaan kepada kita. Karena hakikatnya kita tidak sempurna di dalam mencari keridhaan Allah. Karena salah satu perintah Allah yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini pintu yang paling diharapkan. Makanya ketika ada seorang ulama, ibunya meninggal, dia menangis begitu hebat. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa anda menangis? Ini sudah menjadi takdir Allah. Apa kata beliau? Wallahi aku menangis bukan karena ditinggal ibu saya. Memang itu sedih ya. Tapi aku menangis karena pintu surgaku telah hilang. Ya. Pintu surgaku telah hilang. Makanya birrul walidain menjadi pintu surga yang paling nyaman dan paling tengah. Ya. Cuman ini tidak dimanfaatkan oleh banyak orang. Di Indonesia ini orang bertikai karena saling meminta kepada di antara anak agar yang memelihara orang tuanya bukan dirinya. Ya tidak. Aku ki PNS mbak, aku kerja esok tekan sore. Kowe kan mung dodo ning pasar Njungke misalkan ya. Wes ibu melu kowe ya, kan gitu kan. Ya. Yang satu bilang aku kerja ning pabrik, aku ra iso ngopeni bapak ibu. Sudah buat kamu saja yang memelihara. Itu di kita ya. Bahkan naudzubillah, saya dapat berita itu pernah baca seorang anak mempolisikan bapaknya gara-gara bapaknya nyolong duit kas, nyolong berangkas duit dagang anaknya. Jadi anaknya itu dagang kain ya di sebuah jalan raya besar, dia bikin toko, lah bapaknya itu sering ngambil duit anaknya. Maka kemudian anaknya marah dan bapaknya suatu ketika mengulangi lagi, akhirnya kemudian dilaporkan ke polisi dan dipenjara bapaknya. Na'udzubillah, itu mana na'udzubillah. Kemudian ada pula yang memperkarakan ibunya. Ya. Bahkan ada seorang jamaah itu datang kepada saya, Ustadz, saya kan perempuan Ustadz. Ya. Apakah saya boleh memelihara ibu saya yang kebetulan sudah sepuh? Saya katakan bolehnya boleh, tapi dengan syarat suamimu meridhoinya. Paham? Kalau suamimu tidak merelakan, maka engkau nggak boleh. Ya. Tetapi seorang lelaki yang soleh, paham? Yang dia tahu bahwa itu adalah pintu surga istrinya, maka hendaknya tidak menyanyiakan. Ya. Tapi biasanya tidak ada masalah. Biasanya loh ya. Karena kalau mertua itu gabung sama menantu laki-laki, itu biasanya aman sentosa. Gitu. Ya atau tidak? Ya. Tapi kalau mertua bergabung dengan menantu, orang tua bergabung dengan menantu perempuan, itu biasanya perang dingin. Ya. Betul atau tidak? Nah, kebanyakan begitu ibu-ibu ya. Ya. Diakui ya atau tidak? Ya. Makanya sampai sebagian ulama berpendapat salah satu hak istri, ini saya tidak mengatakan seluruh pendapat ulama, salah satu hak istri itu tidak digabungkan dengan mertua. Kenapa? Karena para ulama memahami bahwa banyak di antara perempuan yang selalu bermasalah kalau digabungkan dengan mertua. Sing bumbune kurang asin diseneni ya tidak ya. Sing macam-macam pokoknya. Kalau laki-laki kan memonat-manut saja ya. Apalagi madep-mantep melu mertua kan biasanya manut ya. Nah, maka tidak banyak masalah. Karena laki-laki lebih banyak ngalah ya. Tapi kalau perempuan kadang macam-macam. Ibumu begini-begini macam-macam tengkar. Nah, ketika ibu saya itu ikut saya Ustaz, tadinya ikut adik saya. Tapi ibu saya bikin masalah terus.
sehingga menyebabkan adik saya dengan suami itu hampir cerai gara-gara ibu saya. Maka saya ibu saya ikut saya. Nah, ketika ikut saya atur dengan baik, Ustaz. Saya nggak mau ibu saya itu lihat-lihat di rumah, nonton TV, teh hangat, macam-macam. Ibu di sini harus juga ikut kerja, bersihkan. Pokoknya harus ibu tuh nurut sama saya, nggak boleh. Kemudian pokoknya kan biasanya orang tua kan minta aneh-aneh macam-macam. Pokoknya harus manut ikut saya. Itu saya salah atau tidak? Salah besar, paham? Ya. Kenapa? Ya kalau ibu jenengan kerjanya cuman pagi, leye-leye, mau cokoran, cepai teh hangat, kemudian tidak kerja nyapu, tidak apa-apa, itu memang hak dia, paham? Kita penuhi apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu memuliakan orang tua kita. Masa orang tua suruh nyapu, ngepel, isa-isa, bu kowe melu aku ning kowe kudu nyapu karo ngepel, isa-isa karo masak. Itu namanya pembantu ya. Itu bukan memuliakan orang tua, maka nggak boleh. Maka ketika terjadi pencurian seorang ayah kepada harta anaknya, dilaporkan sama Rasulullah, ya Rasulullah, bapak saya mencuri. Maka kata Rasulullah, panggil bapakmu. Dipanggil bapaknya. Karena dalam menghadapi kasus itu memang dua pihak harus diminta untuk menyatakan, ya, supaya adil dalam memberikan keputusan. Saya itu pernah diprotes. Ada satu kasus antara mantan suami dengan mantan istri. Saya dipanggil dulu oleh yang manggil saya adalah mantan suami. Saya diceritakan begini-begini tentang mantan istrinya, karena ada kasus yang diselesaikan di antara mereka berdua. Habis selesai saya di briefing, udah selesai. Sudah, sekarang saya pertemukan dengan mantan istri jenengan dan anak-anaknya. Ya, saya dipertemukan. Saya kasih kesempatan dia untuk mengungkapkan yang menjadi hujah, argumentasi tentang apa yang dilontarkan oleh mantan suaminya. Dia sampaikan semuanya. Selesai, maka saya putuskan bahwa secara hukum syariat, hukumnya begini-begini, harta ini begini-begini, selesai. Setelah selesai, ternyata anaknya protes. Protesnya tidak ke saya, protesnya ke orang lain. Orang lain cerita sama saya. Katanya Ustaz itu nggak adil, kan gitu kan? Beliau sudah di briefing dulu oleh bapak saya. Sebelum kita dipertemukan, loh, saya kan memberikan kesempatan semuanya berbicara, paham? Itu sudah adil. Kalau menyelesaikan kasus itu nggak boleh satu orang berkumpul dulu di briefing, baru kemudian kumpul yang lain. Ya enggak, ya tidak. Bukan itu yang jadi persoalan. Yang persoalan itu ketika saya memutuskan hanya berdasarkan laporan sepihak, itu yang nggak adil, paham? Kalau ada datang orang menyampaikan, Ustaz saya punya masalah begini-begini dengan si fulan. Oh ya, sampaikan. Begini-begini. Oke, sudah, itu argumentasimu, panggil si fulan. Kan begitu. Bukan menurut dia nggak boleh saya itu ketemu dulu salah satu pihak, harus langsung berdua. Ya enggak, wong Rasulullah saja sering dapat pengaduan, ya atau tidak? Apakah Rasulullah ketika ada orang ngadu, ya Rasulullah ada si fulan begini, maaf jangan ngomong dulu, panggil si fulan ke sini? Kan enggak. Suruh bicara dulu, karena kadang-kadang kalau ada orangnya itu enggak plong dalam menyampaikan, paham? Sampaikan dulu semuanya. Sudah, sekarang panggil si fulan. Nah, dipanggil si fulan, suruh dia ngomong apa yang menjadi hujah, baru kemudian diputuskan. Nah, karena keputusan saya dianggap memihak kepada bapaknya. Padahal itu adalah keputusan sesuai syariat. Ini masalah harta semacam-macam lah ya. Lama kan sampai dimuliakan Allah, ini tentang dengan gunung gini. Birrul walidain, ya, birrul walidain. Nah, maka bagaimana ketika seorang anak melaporkan bapaknya mencuri, apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abika. Kamu dan seluruh hartamu itu adalah milik bapakmu, milik bapakmu. Makanya jamaah dimuliakan Allah, ini yang kadang-kadang menyedihkan. Ya. Makanya kita sebutkan tentang apa saja yang dianggap durhaka kepada orang tua. Karena lawan durhaka berarti birrul walidain. Ya. Maka para ulama menjelaskan apa saja yang dianggap kedurhakaan kita kepada orang tua. Yang pertama, apa itu? Berkata wala taqul lahuma uffin
wala tanharhuma. Apa itu Ibu-ibu? Sebagian ulama mengatakan itu ya hus. Pak, misal apa, bukan Pak ya, kalau Pak itu manggil namanya, misalkan hus, misalkan bapaknya kita, hus, jangan dicukuk, itu buat teman saya Pak, misalkan, itu sudah durhaka, betul. Jadi nggak boleh dia kemudian semacam sesuatu yang tidak senang kepada orang tua, kemudian hus, nah itu nggak boleh. Ya. Nyon pangapunten Pak niki tinggirin cangkulo kan begitu kan, ya, kan begitu ngomongnya, bukan. Jadi kok Pak, tak aku ya misalkan, itu sudah dianggap durhaka oleh para ulama. Dan sebagian ulama kata Imam At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan dalam tafsirnya, beliau sebutkan demikian. Sebagian ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan itu kata para ulama keluarnya udara, nafas dari diri seseorang yang menunjukkan dia tidak senang kepada orang tuanya. Paham ya? Contoh begini. Misalkan saya baru belajar atau saya baru ngaji, enak-enak baru nelaah kitab, ibu saya manggil, "Le, tolong tukok ke Brambang." Paham? Saya berdiri tapi saya menjalankan perintah orang tua, tapi saya tidak ada ketidaksenangan. Lagi enak-enak ngaji hadis malah dikongkon tuku Brambang. Ya. Dalam bahasa saya, dalam batin saya, kemudian saya mengeluarkan nafas. Itu durhaka kata para ulama. Paham? Sampai seperti itu, bayangkan. Ini pendapat sebagian ulama disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Maka betapa besar Islam itu sangat mengatur anak agar memuliakan orang tuanya. Itu luar biasa. Maka perkataan itu sudah dianggap durhaka. Yang kedua, wala tanharhuma, dan jangan engkau membentak, ya, menghardik orang tua kita. Saya pernah datang ke seorang kawan, ya. Saya datang di rumahnya, kemudian ada ibunya itu nyari-nyari barang apa di tempat biasa anaknya itu melakukan aktivitas pekerjaan di meja dia. Itu ibunya digetar, ibu dikandaninya ya kimi joko macam-macam. Saya ya Allah, bagaimana anak ini tidak memahami bahwa membentak orang tua itu adalah sebuah kedurhakaan. Ya. Yang ketiga apa Ibu? Menyuruh orang tua. Menyuruh orang tua itu termasuk durhaka. Ngongkon. Ya. Bu, tasku jikokno Bu. Ya. Durhaka enggak? Durhaka. Betul. Enggak boleh. Yang boleh adalah meminta tolong. Paham? Karena menyuruh itu kata para ulama itu datang dari atasan kepada bawahan. Ada kopral nyuruh jenderal. Jenderal, pistolku jikoke. Nah, dipecat ya atau tidak? Ya, enggak mungkin. Yang ada kopral minta tolong kepada jenderal. Nyun pangapunten jenderal. Mbok menawi kerso pistol saya sekalian dibawa. Oh ya siap kan gitu kan? Enggak masalah ya kan? Ya. Tapi ada kopral begitu ya? Enggak ada. Kurang ajar, enggak naik pangkat pasti ya. Nah, maka tidak boleh menyuruh. Kita datang ke rumah bapak ibu kita. Bu, biasa Bu, titip anak. Ya. 5, Joko sing tenanan. Ya. Kisangune anak-anak. Koen bubure renek tukokno bubur sik, utangono sik kan. Ya. Tak tinggal. Joko sing tenanan lho Bu, ya anak-anak putu-putumu kan gitu kan. Tinggal. Durhaka dia, enggak boleh. Yang boleh adalah minta tolong datang ke rumah Bu, panjenengan kinten-kinten longgarno pembotan. Niki badhe titip kersa napa mboten. Aku areng pasare nduk. Engko wae ning pasar Bu, titip sik durhaka. Paham? Ya. Loh betul Ibu. Maka enggak boleh menyuruh orang tuanya, enggak boleh. Harus betul-betul kerelaan dirinya. Artinya minta tolong. Bu mohon maaf, longgarno pembotan. Lah ngopo to? Aku lajeng pasar iki anake mungkin ndak rewel njaluk dolanan teng pasar. Misalkan, ya segorene wae tak jogone, sudah enggak masalah. Tapi meminta tolong, tidak boleh menyuruh. Karena kalau sudah menyuruh itu sudah kedurhakaan. Yang maka tidak boleh. Ini sampai orang tua itu betul-betul dimuliakan oleh Islam. Bahkan tadi masalah harta pun bapak itu punya hak terhadap seluruh harta anak. Bapak tapi ibu lewat bapak nanti ya.
Makanya sampai dalam kitab Al-Faraid tentang hibah itu disebutkan oleh para ulama, apakah boleh bapak yang sudah memberikan kepada anak itu meminta kembali pemberian? Jumhur ulama sepakat boleh. Karena dalam riwayat disebutkan anta wa maluka li abika. Secara hukum asal kita telah menyerahkan sesuatu kepada seseorang, lalu kita mengambil kembalinya tidak boleh, karena haknya sudah berpindah ke dia. Kita mengambilnya berarti itu perbuatan kita adalah perbuatan tercela dan itu diharamkan dalam Islam, nggak boleh. Tapi itu dikecualikan, ditahsis oleh Islam, yaitu kecuali bapak kepada anak. Makanya ada seorang bapak tanya kepada saya, dokter, dia sampaikan, Ustadz, saya itu sudah membikinkan rumah anak-anak saya, sudah saya kasih modal dalam usaha. Kemudian kemarin saya tambahi tanah, Ustadz. Setiap masing-masing saya kasih tanah. Lah kok saya berpikir ketoy amalku kurang, kan gitu kan? Ya. Saya pengen ngambil, mau wakaf. Nah tapi kadung tanah-tanah saya itu sudah saya kasihkan anak saya semua. Anak saya cuma 2, Ustaz, laki-laki semua. Sudah saya kasihkan mereka. Nah saya pengen wakaf. Bolehkah saya minta tanah itu kembali mau saya wakafkan? Maka kita sampaikan boleh. Meskipun anaknya tidak rela, paham? Itu tidak masalah. Loh betul. Dia harus paham bahwa itu adalah harta orang tuanya. Kalau ibu diharapkan dengan kerelaan anaknya, cuman anak itu harus mematuhi ibunya 3 kali lipat daripada bapaknya, paham ya? Tapi kalau masalah harta, memang Islam hanya menyebutkan di sana sepakati para ulama bapak yang boleh mengambil kembali pemberian kepada anak. Tapi jika ibunya ingin mengambil kembali pemberiannya, maka hendaknya anak itu memberikan. Nah, cuman kalau anaknya berdalil kan sing entuk bapak, ibu kan ra entuk njikuk meneh, kan pun kadung dikeke, maka ibu bisa lewat bapak ya. Pak tolong jikuke ya. Maka diambilkan. Kan begitu ya. Ya. Itu tekniknya. Nah, sehingga anak tidak bisa menghilangkan. Kemudian apa saja yang dianggap durhaka kepada orang tuanya, kata para ulama, berbuat maksiat di rumah orang tuanya itu kedurhakaan. Orang tuanya pergi malah pacaran di rumahnya, ya tidak? Ya. Itu adalah kedurhakaan. Berbuat maksiat apapun, baik dengan HP-nya, baik dengan perbuatannya, apapun yang dilakukan maksiat di rumah orang tuanya itu dianggap kata para ulama durhaka kepada mereka. Durhaka kepada mereka. Lalu apalagi menceritakan aib orang tua, itu juga termasuk durhaka. Kita cerita misalkan, wah mas, mbak, misalkan, mbak kok omahmu koyong ini, kowe kan anak wong sugih misalkan ya. Wah bapakku radil, jambian ngei hibah itu tidak sesuai dengan keadilan. Bapakku sing dianu mas kutok karo mbakku, peh aku rupane ra padha karo bapak misalkan ya. Diragukan misalkan anaknya atau bukan, sehingga tidak diberikan hibah yang semestinya dengan yang lain. Nah, ini nggak boleh ya. Dia hanya dikecualikan jika minta fatwa misalkan. Dan kalau perlu yang lebih halus lagi adalah dislamurkan. Misalkan begini, Ustadz, kalau ada orang tua itu dalam memberikan hibah kepada anak, yang satu diberi begini, yang itu apakah adil? Oh nggak adil. Tapi dia nggak menceritakan nama bapaknya, paham? Itu jauh lebih baik, paham? Tetapi kalau andaikan dia ngomong bapak saya begini, karena khusus meminta fatwa, sebagian ulama pun membolehkan. Tapi ustadznya tidak boleh menceritakan kepada orang lain, siapapun itu. Kemudian si anak hanya ngomongnya kepada orang yang memang pantas untuk diminta fatwa. Tapi kalau hanya sekedar mudoroso, curhat saja kepada temannya, kepada yang lain untuk membicarakan aib orang tua, orang bapak saya nggak adil, ibu saya itu pilih kasih, maka itu durhaka, nggak boleh. Ya. Kita melihat kedoliman orang tua, tetap kita menasihati mereka, tetap kita memberikan masukan kepada mereka, tapi dengan cara yang baik, tidak mengumbar aibnya di orang lain dan tidak pula kasar terhadap mereka. Ibu nggak adil, nah itu nggak boleh. Ya. Bu, yang pangapunten, kalau setahu saya menurut Islam dalam memberikan hibah itu kedahngetan. Betul itu kakak miskin, tapi dia kan dulu sudah banyak dapat modal. Dia juga sudah diberi banyak rumah. Karena judi terus yuk kalah terus. Lah kalau bisa ibu memberikannya itu semuanya adil. Ya. Maka silahkan berikan masukan, tapi dengan cara yang lemah lembut. Ya.
Maka kata para ulama, itulah bentuk-bentuk kedurhakaan yang kadang-kadang tidak disadari. Dan yang paling banyak terjadi itu adalah lebih mendahulukan istri dan anak dibanding dengan orang tuanya. Kalau seorang suami ditelepon sama ibunya, terke ibu ning pasar legi misalnya. Lalu dalam waktu yang sama istrinya bilang, Mas, antarkan ke Grand Mall. Ya, kan beda kelas nih. Ya. Maka si anak kalau dia lebih mendahulukan istrinya, maka anak itu durhaka. Betul ibu. Kadang ini dianggap biasa, padahal tidak. Ini kedurhakaan. Maka seorang anak laki-laki itu wajib mendahulukan ibu dan bapaknya daripada anak dan istri. Bayangkan, dalam sebuah hadis disebutkan ketika pintu gua tertutup oleh 3 orang. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, Ya Rob, sungguh dulu aku memiliki kedua orang tua, bapakku yang sudah sepuh. Dan saya selalu mendahulukan kepada bapak. Maka ketika aku mengambil susu dan aku mengambil kayu bakar terlalu jauh, sehingga aku pulang terlalu malam, sehingga aku dapati bapakku itu tertidur. Maka anak dan istriku merengek untuk meminta air susu tersebut. Dan sudah menjadi kebiasaanku, aku memberikan dulu kepada bapakku daripada mereka. Maka anak di malam itu nangis-nangis, saya tidak gubris mereka. Dan aku tetap berdiri dengan membawa gelas yang berisi susu, berdiri di samping bapakku sampai dia hampir pagi terbangun, baru kemudian aku berikan. Bayangkan. Kemudian Allah pun menggerakkan batu besar tersebut yang menutup pintu gua. Itu menunjukkan bagaimana anak itu harus mendahulukan. Sebetulnya nggak usah berdiri sampingnya, kan ditaruh dulu terus duduk di sampingan bisa ya. Tapi ini menunjukkan betapa kerasnya dia ingin mendahulukan bapaknya. Ada yang begitu di sini? Kita enak ya. Ya. Makhluk seperti ini kayaknya sudah mulai punah ya. Ya. Nah, maka harus dahulukan orang tua kita daripada istri dan anak kita. Nyiledit muli mangyuto rene ibu. Habis itu 5 menit kemudian istrinya, Mas, tukok ke gelangan dia. Durhaka dia, paham? Karena dia mendahulukan istri dan anaknya daripada bapak ibunya. Maka dahulukan mereka. Itu kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah bentuk-bentuk kedurhakaan. Nah sekarang bagaimana birrul walidain? Kita kepada orang tua kita. 1, ketika orang tua kita masih hidup bersama mereka. 2, ketika mereka sudah udzur. Dan yang ketiga, ketika mereka sudah wafat. 3-tiganya itu punya kesempatan untuk birrul walidain, terutama ketika mereka masih hidup. Dan yang paling lebih ditekankan lagi ketika mereka di usia yang udzur. Saya itu pernah memberikan masukan kepada seseorang. Dia itu diberikan kesempatan untuk memelihara ibunya, itu mungkin sudah 30 tahun. Dan ibunya sudah sakit-sakitan terus, lama sampai dia sendiri tidak bisa menikmati hidup. Sampai dia nggak ke pasar, nggak ke mall, nggak kemana-mana. Pokoknya dia hanya melihara ibunya saja. Suaminya malah kerja di luar. Maka ketika dia mulai mengeluh, wah ibuku ini, saya stop dia. Saya sampaikan jangan. Sayang, apa yang telah jenengan upayakan selama puluhan tahun nanti bisa hilang. Ketika jenengan tidak ikhlas dengan amal ini, dah kesempatan besar. Kalau jenengan memahami bahwa di balik kesusahan panjenengan itu adalah jannahnya Allah, maka andaikan 100 kali lipat daripada kesulitan yang jenengan lakukan sini, pasti jenengan akan tetap tersenyum, ya atau tidak? Karena tahu bahwa di balik semua kesulitan, kepayahan, bagaimana tidak? Makanan itu harus enak-enak. Minta buahnya anggur merah, anggur hijau, kan larang-larang ibu, ya tidak? Tapi dia tetap berusaha untuk mengupayakannya. Maka jangan dibalik itu kemudian ada kemarahan, ada ketidakrelaan. Sudah, lakukan apa yang bisa dilakukan dengan penuh kecintaan. Maka insya Allah surga akan didapatkan. Nah, maka bagaimana ketika kita birrul walidain kepada orang tua ketika kita hidup? Tentunya menghormati mereka,